Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini adalah kegiatan saling berbagi pengalaman dan membantu satu sama lain dalam menyelesaikan masalah. Nah, tujuannya ini untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi, membuat anggota percaya diri dan mendukung satu sama lain. Adapun manfaatnya itu kita dapat belajar saling memahami, kita juga tidak merasa sendiri dan bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, cara pelaksanaan konseling kelompok ini kita berada di sini dengan keadaan melingkar dengan suasana yang nyaman. Nanti ada sesi diskusi di mana kita membahas permasalahan kita. Nah, di sini saya harap teman-teman hadir dengan sukarela, tidak ada paksaan dari manapun, dapat terlibat aktif serta dapat terbuka. Nah, teman-teman jangan takut, apa yang kita bahas di sini tidak akan lari dari norma yang berlaku. Dan saya harap apa yang kita bahas di sini tidak akan disebarkan di keluar kelompok. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita perkenalan sambil bermain dulu ya teman-teman. Ini tadi udah disebutkan nasional. Ayo bilang ya. Ayo. Kan lupa. Ulangnya apa dong? Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita bermain sambil perkenalan dulu teman-teman. Ayo. Nah, di sini kita bermain sebutkan nama dan warna kesukaan ya. Nah, dimulai dari Nurul. Dari Minta Nah, dimulai dari saya terlebih dahulu. Naya merah. Naya merah Najla ungu. Naya merah Najla ungu, Manda pink. Naya merah, Najla ungu, Manda pink, Serdi biru. Naya ungu merah Najla ungu, Manda pink, Shirley biru, Nurul abu-abu. Baik, sepertinya kita sudah saling mengenal satu sama lain ya teman-teman. Nah, di sini kegiatan konseling kelompok ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap pembentukan yang sudah kita jalani tadi, yang berisikan perkenalan, penjelasan, tujuan, manfaat. Lalu ada tahap peralihan yang kita jalani saat ini. Lalu ada tahap kegiatan dan yang terakhir ada tahap pengaturan. Nah, di sini saya mau nanya nih, apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini? Iya. Nah, saya mau nanya juga nih, apakah teman-teman sudah nyaman posisi duduknya? Sudah. Atau ada yang mau kamar mandi dulu? Baik. Baik, sepertinya teman-teman sudah nyaman nih teman-teman. Nah, di sini kita mulai nih teman-teman. Nanti masing-masing orang akan mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya masing-masing ya teman-teman. Dimulai dari siapa yang mau duluan nih? Baik, Najla. Jadi saya lagi ada masalah overthinking. Berpikir yang berlebihan ya. Ya, berpikir berlebihan. Tugas, saya takut tugas nggak siap gitu. Tiap malam jadi overthinking. Jadi pikiran terus. Anda Saya punya masalah belum bisa mengontrol diri. Emosi. emosi emosi ya. Terus dari Masalah saya sering disepelein sama orang lain. ya banyak memang orang yang mengalami masalah itu ya. Masalah yang saya hadapi kecemasan yang berlebih kecemasan misalnya kalau mau presentasi itu cemas sendiri ngapain kuku ya ngapain kuku Anxiety. kecemasan itu mengganggu saya. Nah, baik teman-teman, kan tadi ya teman-teman sudah masing-masing
anxiety. Overthinking Kak. Anxiety nggak sih? Overthinking yang mana nih? Kecemasan berlebih. Serius pilih apa? Baik, karena dua-dua ya kan dimilih, jadi kita akan membahas kecemasan berlebih. Nah, pada Nurul tolong dijelaskan lebih dalam nih, kayak mana nih kecemasan berlebih. Aku memiliki masalah kecemasan berlebih ini dalam konteks apa? Jadi semua itu bisa membuat cemas. Bahkan hal-hal kecil aja bisa buat aku cemas. Kayak hanya sebatas telat masuk Zoom aja aku cemas. Kayak cemasnya itu udah berlebih kali, bisa menyebabkan aku cabut-cabut di tangan aku sendiri. Kope-kope. Abis itu bisa membuat aku sesak BAB, gitu, deg-degan parah, gitu. Sampai aku tuh nervous parah, tapi nggak sampai yang getar-getar itu. Tremor ya. Tremor. Oh iya, tremor namanya. Kejang-kejang jauh kali ke penyakitan Kak. Oh iya, tremor ya. Kalau teman-teman ada yang pernah mengalami kayak Nurul? Saya punya anxiety kayak pikiran sih. Kayak misalnya kan, berapa hari ini kan HP aku rusak. Jadi mau login Shopee itu nggak bisa, sementara ada tunggakan yang belum kubayar 100.000. Aduh, cemasnya itu nggak karuan, bisa kayak mati lah aku, bakal diteror rumahku nih. Padahal kayak cuma 100.000 dan jatuh temponya itu masih lama. Tapi kayak aku ketakutan sendiri gitu, kayak pikirannya tuh ngomong-ngomong sendiri. Oh, otaknya itu kayak udah jauh kali lah. Iya, kira bakal teror lah, kayak bakal tadi mau bludak lah, bunga aku jadi 1 juta. Padahal kayak ya aman aja, udah selesai hari ini, ada juga temponya gitu ya. Ada lagi? Kalau saya Kak, pikiran berlebihan itu anxiety ya. Kayak kan saya berantem sama ayah saya. Jadi saya bawa mau pergi dari rumah dan nyari kerja, padahal saya nggak mampu Kak. Membutuhkan ayah saya. Iya, kita juga harus mengontrol dirimu, emosimu juga. Jangan durhaka kepada ayahmu ya. Baik Kak. Baik, pada Kak Shirley ada. Baik. Baik. Untuk solusi, ada yang mau ngasih solusi kepada Kak Nurul? Kak, solusinya kayaknya kurang. Baik, mungkin solusi dari saya, Nurul mungkin ketika kami panik ini mungkin bisa menarik nafas, istighfar, terbanyak Ibadah Kak Nurul. Nurul ini jarang bibirmu. Oh, kakak juga jangan menghakimi. Iya Kak. Baik, jangan pertengkaran di sini teman-teman. Baik, apakah udah diterima solusinya itu Kak Nurul? Terlalu sedikit Kak. Nah, Kalau saya belum bisa untuk melakukan apa yang teman-teman berikan, cuma 2. istighfar. Ya, pelan-pelan Kak. Itu kayak basic kali, itu paling cuma menenangkan sesaat, tapi saya tetap mengopik-ngopik Pikiran kanan. sih Kak, dan banyak kan Tumpuk. ada sih, karena untuk mengalahkan kope-kope itu bisa beli cincin-cincin itu yang dimain-mainkan di Shopee, jadi biar nggak, Kalau nggak selain Kak tempel. iya, squishy juga itu penting itu kalau lagi panik itu. Jangan Clay Kak, beli Clay. clay. Banyak Kak, squishy. Cuman kan nggak mungkin pas presentasi bawa squishy. Baik teman-teman, karena udah agak lain nih ya kan, kita main game aja yuk. Kok ada naik? Nanti ada gitu. Kita main, ayo kita main game teman-teman. Ayo. Nah, di sini kita main dot kelipatan 3. Teman-teman udah tahu kan? Udah kan? Udah. Tolong dulu, ini memang nggak tahu. Sudah, jadi itu di setiap orang itu, saya dimulai dari pemimpin kita ke Kanaya, menyebutkan angka 1, kemudian
kemudian lanjut dengan kakak di sebelahnya mengucapkan angka 2, lalu kakaknya dot. Ya, kesempatan 3 dot. Lalu Paham? 4, 5 dot. Boleh nggak usah dot? Channel kita ganti. Kita ganti coba ya. Kita kan cendol dong. iya. Ada kesepakatan bersama jadi cendol, oke? Oke. Lagi haus ya kak? Kita mulai. 1, 2, cendol. 5. Tahu nggak? Baik teman-teman, karena suasana sudah cair sekali ya teman-teman. Di sini saya mau menegaskan komitmen kita. Jadi saya harap apa yang kita bahas di kelompok kita ini tidak akan disebarkan di luar kelompok kita. Baik teman-teman, sepertinya kegiatan konseling kelompok kita ini sudah mau berakhir teman-teman. Jadi saya mau teman-teman untuk menyampaikan kesannya nih masing-masing. Kesannya itu lucu. Kesannya itu menambah semangat. Kesannya sangat menambah wawasan. Kesannya kegiatan ini menarik bagi saya karena yang diangkat masalah saya dan saya menemukan solusi-solusinya bisa dengan menggunakan cincin tadi kan. Puisi juga bisa. Baik, terima kasih atas kesannya. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman untuk ber-BMB 3 nih teman-teman. Pertama nih. Saya dulu. Oh, kakak Najwa dulu. Saya mau merasa mungkin pikiran-pikiran kayak gitu nggak seharusnya disimpan, maksudnya dipendam. Kita bisa salurkan lewat mungkin ikut kegiatan atau apapun itu yang mungkin mendistrak pikiran kita biar nggak stuck di situ. Kak Manda, Nurul dulu nanti. Mungkin dari permasalahan yang aku alami ini, kedepannya aku akan lebih merasa kalau diri aku tuh berharga gitu. Jangan sakiti diri aku. Jadi buat teman-teman menyakiti aku ya. Kak Syarul, Bertanggung jawab dengan apa yang udah kita lakukan. Kak Manda. Sikap yang akan saya ambil ke depannya itu akan mungkin tidak melukai diri ya, atau menggantinya dengan hal-hal yang lain atau dengan pokok pisang. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, untuk kegiatan lanjutan kita nih teman-teman, ada saran waktu dan tempat teman-teman? 2 bulan lagi. Waduh, berapa kali? Mungkin setelah UAS kak kita Jadi di minggu depan ya? ya 2 minggu lah kak biar nggak Oh, stres. 2 minggu boleh. Gimana, Kak Teman-teman bisa Selvi? kan? Aman? Oke, baik, kita akan lanjutkan di 2 minggu ke depan. Nah, di sini sebelum kita akhiri saya mau tahu nih apa sih pesan-pesan kalian bagi kelompok kita ini, Kak Nurul? Pesannya untuk diriku pribadi untuk terus pesannya untuk diriku semoga berubah jadi yang lebih baik lagi dan mengurangi perilaku itu yang tidak Merugikan diri. merugikan atau menyakiti diri aku sendiri. Kemudian pesan untuk kelompok ini, semoga kita semua ke depannya bisa membahas dengan materi dengan masalah lain yang lebih berkembang lagi. Oke. Pesannya semoga kedepannya kita lebih berpikir positif dan melakukan hal-hal yang Bagi kedepannya mungkin pesannya untuk Kak Nurul, sayang diri sendiri, Kak Nurul, dan orang lain. Sama pesan aku juga sama. Baik. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling kegiatan konseling kelompok kita ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum kita akhiri ada baiknya kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.